Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Amanda Sintastorus dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan membahas tentang implementasi interproses communication antar atau IPC menggunakan pipe pada sistem operasi Linux. Nah, di sini kita akan membahas bagian B nomor 4 dan bagian C. Untuk yang pertama, ini ada kode bagian B. Di sini kita diminta untuk memodifikasi program pipe underscore work.c sehingga menampilkan nama, NIM, dan prodi masing-masing. Terus programnya ini akan disimpan dengan nama pipe underscore work underscore update.c. Nanti program ini akan menggunakan konsep anonymous pipe yang dikombinasikan dengan fungsi port untuk menciptakan dua proses, yaitu antara proses parent dan proses child, yang dimana ini nanti akan saling berkomunikasi lewat pipe-nya. Lalu untuk bagian ini, di sini kita akan mendeklarasikan dua array di FD1 dan FD2 masing-masing berukuran 2. Di sini dibuat ukurannya di set 2 dengan indeksnya itu adalah 0. 0 adalah ujung baca dan indeks 1 adalah ujung tulis dari sebuah pipe. Untuk PD1 akan digunakan sebagai jalur komunikasi dari parent ke child, sedangkan FD yang kedua ini uh, akan digunakan sebagai jalur komunikasi dari child kembali ke parent. Karena pipe itu bersifat satu arah, maka komunikasi dua arah itu membutuhkan dua buah pipe. Lalu untuk pipe FD1, pipe FD2, P sama dengan port, itu adalah fungsi pipe FD1 dan pipe FD2 digunakan untuk membuat dua buah pipe ke dalam kernel. Terus kemudian nanti pipe-nya ini harus dibuat sebelum port agar proses parent-nya itu dan child-nya dapat berbagi file instructor yang sama. Kemudian untuk fungsi port ini dipanggil untuk menciptakan child process. Nah, nilainya yang dikembalikan port itu akan disimpan ke eh, variabel P. Jika P itu lebih dari 0, maka kita berada di proses parent-nya. Jika P-nya itu sama dengan 0, maka kita berada di proses child. Maaf, tadi jika kita berada di proses parent, maka P-nya itu lebih dari 0. Jika kurang dari 0 atau 0 sama dengan 0, maka kita ada di proses child-nya. If P lebih besar dari 0, ini di parents, lalu else-nya di child seperti yang tadi, maka akan dikembalikan nilai 0. Nah, di dalam blok parent ini, pertama kita akan mengisi string yang pertama dengan nama kita. Jadi saya buat nama saya Amanda Sintastorus, terus ada name 11S24048, terus ada prodinya dengan informatika. Ini untuk menulisnya ini digunakan fungsi strcpy. Kemudian kita akan menutup dengan FD1 indeks 0, yaitu ujung baca dari FD1, karena parent tidak perlu membaca dari FD1 karena parentnya itu hanya bertugas untuk menuliskan. Lalu fungsi write itu akan mengirimkan isi str1 ke dalam pipe FD1 melalui ujung tulis FD1 di indeks yang pertama. Nah, di sini uh, ada str dan str1 ini akan ditambah dengan 1. Ini agar karakter di terminator itu ikut terkirim. Setelah selesai menulis, FD1 ini uh, FD1 yang di indeks 1 akan ditutup untuk memberi sinyal kepada child bahwa data yang ada itu sudah dikirim. Selanjutnya, parent itu akan menutup FD yang kedua di indeks yang pertama karena parent tidak akan menulis ke FD2. Parent hanya akan membaca dari FD2. Terus fungsi read
ini kemudian akan membaca data yang dikirim oleh child dari FD2 dengan indeks 0 dan menyimpannya ke STR2. Terus proses parent ini akan berhenti sementara atau blocking di baris ini sampai child selesai mengirimkan data. Nah, yang terakhir ini adalah hasilnya itu nanti akan digabung dan dicetak dengan printf dan FD2 di indeks 0 akan ditutup. Lalu untuk eh, ini untuk mencari hasil dan ini akan di close dengan FD2 di indeks yang ke-0. Untuk yang childnya, di dalam blok child ini yang pertama kita akan menutup FD1 di indeks yang pertama, lalu itu adalah ujung tulis dari FD1 karena child tidak akan menulis ke FD1. Di sini child hanya akan membaca dari FD1 saja. Terus ada fungsi read di sini untuk membaca data yang dikirim dari parent dari FD1 yang berindeks 0 yang menyimpan ke STR1. Di sini childnya ini juga akan memblocking sampai parentnya itu selesai menulis. Lalu setelah itu datanya itu akan dikirim dan FD1 0 yang berindeks 0 akan ditutup. Kemudian fungsi STR eh, chat yang di sini STR chat STR chat ini nanti akan menggabungkan STR1 dengan string tambahan yaitu dengan tanda hubung IPC pipe di bagian belakangnya. Terus childnya ini akan menutup, nanti di sini akan ditutup FD2 dengan indeks 0 karena childnya itu tidak akan membaca dari FD2. Terus childnya ini hanya akan bertugas untuk menulis ke FD yang kedua. Terus ada fungsi di sini, fungsi write untuk mengirimkan STR1 yang sudah digabung ke parent melalui FD2 di indeks yang nomor indeks 1. Setelah selesai, maka FD-nya itu akan FD2 dengan indeks 1 itu akan ditutup. Nah, maka hasilnya nanti jika dieksekut adalah ini Amanda Sintastoros ini 1S 11S24048 dan prodinya informatika. Lalu kita masuk ke bagian C yaitu kita buka dulu filenya. Ini adalah kode untuk master.c-nya. Nah, di bagian C ini eh, ada tugas pemrogramannya itu di sini kita akan membuat dua file yang bekerja sama untuk mengurutkan array menggunakan namepipe. Nah, program pertama ini bernama ini .c. Ini bertugas untuk membuat array acak untuk mengirimkan ke worker dan menunggu hasil pengurutannya lalu dia akan mencetaknya. Terus untuk program kedua itu adalah worker.c yang bertugas untuk menerima array dari si master lalu mengurutkannya menggunakan bubble sort lalu mengirimkan hasilnya ke master. Nah, ini berbeda dengan anonymous pipe yang tadi dan namepipe menggunakan file khusus di sistem yang disebut dengan FIFO first in first out sehingga dua proses yang berbeda tidak memiliki hubungan parent dan child itu tetap bisa berkomunikasi. Nah, di sini ada define array size 10, FIFO master to worker, FIFO worker to master. Nah, di bagian ini itu di sini kita akan mendefinisikan tiga konstanta, yaitu ada array size, terus
array size-nya sebesar 10 dan menentukan jumlah elemen array, lalu dua pad untuk type-nya itu yaitu type M2W sebagai jalur master ke worker, lalu ada Vivo W2M sebagai jalur dari worker ke smart masternya. Lalu MK Vivo Master to Worker. Ini adalah fungsi MK Vivo yang digunakan untuk membuat file Vivo di directory temp dengan parameter 0666. Nanti akan menentukan permission yang artinya usernya itu boleh membaca dan menulis ke file ini. Terus jika filenya sudah ada, maka fungsinya ini tidak akan menghasilkan error. Lalu sren 42 printf array sebelum diurutkan. Ini adalah fungsi sren dengan sheet 42 yang digunakan agar hasil array acaknya itu selalu sama setiap kali programnya dijalankan. Kemudian setiap elemen diisi dengan angka acak dari 0 sampai 99 menggunakan ren modulo 100. Lalu ada fd open vivo master to worker underscore function. Nah, di sini masternya itu akan membuka Vivo pertama dengan mode only atau hanya untuk menulis. Terus perlu diperhatikan bahwa open akan blocking atau menunggu sampai worker juga membuka Vivo sama dengan sisi baca. Inilah yang dinamakan dengan mekanisme sinkronisasi alami dari nameplate. Nah, setelah terhubung dengan fungsi write, fungsi write-nya itu akan mengirimkan seluruh isi array sebagai raw bytes dan size of array-nya itu akan menghasilkan 40 bytes 40 byte karena 10 integer masing-masing memiliki 4 byte. Nah, setelah selesai menulis, file deskriptornya itu akan ditutup dengan close. Lalu untuk FD sama dengan open ini adalah Vivo kedua dengan only untuk membaca hasil dari workernya. Masternya ini akan blocking di sini sampai workernya itu selesai mengirimkan data. Fungsi read di sini adalah untuk menyimpan hasil array turut ke dalam variabel sorted setelah selesai. Terus nama file deskriptornya itu akan ditutup. Lalu di sisi worker, Vivo pertama akan dibuat dengan mode ORD only untuk membaca, terus workernya itu akan blocking sampai master mengirimkan data. Selesai datanya masuk, array-nya itu akan disimpan ke variabel array. Uh, Saya masuk ke yang lain, nano, kita masuk ke worker. Nah, di sini adalah kode dari worker nya di mana ini sama seperti yang tadi untuk di set array size-nya itu 10, ini untuk jalan dari master ke worker dan jalan dari worker ke masternya. Nah, di sini ada void bubble short
integer array ini n ini adalah fungsi bubble sort yang bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdampingan. Jika elemen di kiri lebih besar dari elemen yang di kanan, maka keduanya akan ditukar. Terus proses ini akan diulang sebanyak n dikurangi dengan satu kali, sehingga elemen terbesar akan naik naik ke posisi yang paling akhir seperti gelembung yang naik ke permukaan. Nah, seperti ini adalah fungsinya. Lalu ada FD Open Vivo Worker to Master O underscore only O underscore RD only. Ini adalah people dari sisi workernya. Ini adalah people pertama yang dibuka dengan mode ORD only untuk membaca. Nah, workernya ini akan blocking sampai masternya mengirimkan data. Setelah data masuk, maka arraynya itu akan disimpan ke variabel array. Lalu untuk FD sama dengan open people worker to master, O underscore write only, di sini adalah setelah arraynya itu selesai diurutkan, maka workernya itu akan membuka pipo kedua dengan mode write only untuk menulis. Nah, fungsi write-nya ini akan mengirimkan array yang sudah terurut kembali ke master. Setelah selesai, maka file deskriptornya itu akan ditutup dengan menggunakan close fd. Eh, Cukup sekian kesimpulan dari bagian B nomor 4 dengan anonymous pipe dan dual pipe menggunakan sekaligus komunikasi antara dua arah, yaitu antara parent dan child dalam satu program. Sedangkan untuk bagian C itu adalah menggunakan name pipe sebagai berupa file people untuk komunikasi antara dua program yang berjalan secara terpisah dan bersamaan di dua terminal yang berbeda. Terus mekanisme blocking pada uh, open dan read di name pipe ini membuat kedua programnya itu otomatis tersinkronisasi tanpa perlu kode tambahan. Cukup sekian presentasi penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.